Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sukmawati Nihe, mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini saya sebagai salah satu guru bahasa Inggris di MTN 1 Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan membuat best practice dengan menggunakan metode STAR. Selamat menyaksikan. Melalui pendekatan saintifik berbasis feedback dengan model pembelajaran discovery learning dan project based learning untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik di MTSN 1 Kota Surabaya dalam pelajaran bahasa Inggris. Tujuan yang akan dicapai pada PPL 1 yaitu meningkatkan motivasi peserta didik dalam hal berbicara dalam bahasa Inggris di dalam materi asking and giving information related to job or occupation. Nah, aksi PPL 1 siklus ke-1 ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap siswa diberikan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya di dalam menulis, mengidentifikasi, menyusun, dan mendesain fungsi sosial dan unsur-unsur kebahasaan teks interpersonal, lisan, dan tulis dengan meminta dan memberi informasi terkait aktivitas seseorang. Sangat sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya pada kelas 7. Untuk tujuan yang ingin dicapai pada PPL kedua, yaitu penggunaan model pembelajaran yang bervariasi dan inovatif pada kemampuan peserta didik dalam hal menulis untuk materi describing people. Nah, pada aksi PPL siklus kedua ini, dengan menggunakan media dan alat bahan pembelajaran yang inovatif seperti modul, flipbook, Lumio, dan tayangan video YouTube dapat meningkatkan minat belajar pada peserta didik. Dalam hal ini menulis yang dimulai dengan mengidentifikasi, menyusun, dan menyimpulkan fungsi sosial dan unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks deskriptif terkait describing people. Sangat sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya pada kelas 7. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu yang pertama, motivasi belajar peserta didik belum maksimal. Yang kedua, rendahnya minat literasi, itu membaca dan menulis pada peserta didik. Yang ketiga, keaktifan peserta didik masih kurang. Kemudian yang keempat, pendidik belum maksimal dalam mengeksplor pembelajaran yang bervariasi. Kelima, pendidik belum memanfaatkan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Serta yang terakhir adalah pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan antusiasme. Jadi ketika siswa merasa tertarik dan antusias dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan belajar dengan semangat. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, jadi aktivitas yang interaktif dan kreatif mendorong partisipasi siswa dalam berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, memperkuat rasa percaya diri. Nah, ketika siswa di situ mereka berhasil mengikuti metode pembelajaran yang menarik, mereka akan merasa lebih percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Hal ini akan meningkatkan motivasi untuk terus berusaha dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengatasi kecenderungan kebosanan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.
berbeda, bervariasi. Nah, tentunya pendidik dapat mendapat menjaga keterlibatan siswa dan mencegah penurunan motivasi karena kejenuhan. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu yang pertama adalah merancang perangkat pembelajaran berisikan RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan evaluasi serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah dirancang dan telah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu membangun kemampuan pedagogik profesional dan kepribadian untuk membantu peserta didik mengatasi permasalahan khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dihadapi kelas. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan di aksi siklus pertama ataupun di aksi siklus kedua, yaitu yang pertama adalah persiapan materi yang lebih intensif, di mana pendidik perlu merancang dan menyusun berbagai jenis aktivitas yang dan materi pembelajaran yang menarik untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan beragam. Kemudian berikutnya adalah kelas yang besar, di mana ketika kelas memiliki banyak siswa, pendidik mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan perhatian kepada setiap siswa. Kemudian yang selanjutnya poin ketiga yaitu keterbatasan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. Ini merupakan suatu tantangan yang besar, di mana kita para pendidik harus bisa supaya siswa itu mengerti dan paham ketika kita mau menyampaikan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah peserta didik yang kurang aktif. Masih di beberapa pembelajaran sebelumnya, yaitu kita masih menjumpai ada beberapa siswa yang aktif. Di sini kita sebagai pendidik itu harus lebih efektif lagi dalam menghadapi tantangan seperti ini, di mana siswa itu kurang percaya diri dalam melakukan presentasi ataupun termotivasi belajar bahasa Inggris. Kemudian poin yang kelima adalah mengatasi rasa malas. Tantangan mengatasi rasa malas dan kebosanan. Pendidik harus berusaha mengatasi hambatan ini dengan pendekatan pedagogik yang sesuai. Kemudian selanjutnya poin ke-6 adalah teknologi. Jadi teknologi di sini juga punya tantangan, di mana penerapan metode pembelajaran yang melibatkan teknologi juga dapat menghadirkan tantangan ketika ada masalah teknis atau akses terbatas ke perangkat atau semisal mati lampu. Itu dapat menyebabkan pembelajaran dapat terganggu. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang pertama, dosen dan guru pamong sebagai motivator dan pembimbing dalam penyusunan rencana aksi. Kemudian yang kedua, kepala madrasah berperan sebagai penanggung jawab dan pengarah serta penasehat saat pelaksanaan rencana aksi dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, pendidik yaitu berperan sebagai fasilitator dalam kelas. Yang keempat, rekan pendidik yaitu berperan sebagai partner di madrasah. Kemudian yang kelima, peserta didik berperan sebagai objek atau sampel yang digunakan dalam kegiatan aksi 1 maupun aksi kedua. 6, rekan mahasiswa PPL. Sesama PPL berperan sebagai partner dalam kegiatan Zoom meeting. Di sini yang dimaksud adalah untuk mengawasi kegiatan PPL berjalan dengan baik. Yang ketujuh, keluarga berperan sebagai motivator dan membantu rekaman video dalam aksi PPL 1 maupun PPL 2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, sarana dan prasarana, serta rekan pendidik. Melakukan kegiatan literatur, merumuskan solusi, membuat perangkat pembelajaran, dan mengagendakan rencana aksi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik
melalui tayangan video dan presentasi Canva, flipbook yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, mendesain pembelajaran bervariasi dan yang menarik, kreatif dan menyenangkan melalui penerapan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam topik ini saya mengambil aplikasi atau platform Lumio sebagai media pembelajaran. 4. Memahami gaya belajar siswa dengan mengelompokkan peserta didik menjadi kelompok belajar yang heterogen sehingga dapat saling melengkapi dan suasana belajar lebih komunikatif. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintak dan metode pembelajaran yang dirancang oleh pendidik yang terbentuk satu maupun kedua. Yang keenam, mengkondisikan kelas yang rapi, lengkap dan agar situasi pembelajaran atau selama proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Strategi yang digunakan pada kegiatan PPL 1 sebagai siklus pertama yaitu model pembelajaran discovery learning. Sedangkan untuk kegiatan PPL kedua sebagai aksi kedua, pendidik menggunakan model pembelajaran project-based learning. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, pada kegiatan PPL pertama sebagai siklus ke-1 itu terdiri dari kegiatan awal. Pendidik dan peserta didik saling memberi salam pembuka dan mengucapkan untuk mulai acara fisik, psikis dan sebagainya. Selanjutnya pada kegiatan inti itu sintak dari discovery learning yaitu terdiri dari simulation. Salah satunya adalah peserta didik didampingi oleh pendidik mengamati video dan dialog yang berkaitan dengan job and profession sebagai warming up. Kemudian mereka peserta didik menyimak dialog. Kemudian sintak yang kedua problem statement, yaitu pendidik dan siswa menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dialog berkaitan dengan job and profession. Kemudian sintak yang ketiga adalah collecting data. Nah, bersama dengan anggota grupnya peserta didik memainkan peran sesuai dengan dialog. Kemudian secara berkelompok peserta didik diminta untuk bertanya dengan anggota kelompok yang lainnya berkaitan dengan job and profession. Kemudian dengan memperhatikan contoh peserta didik bersama dengan kelompoknya melengkapi tabel. Kemudian sintak yang keempat adalah data processing, yaitu masing-masing peserta didik melengkapi tabel berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara dengan peserta kelompok lainnya. Kemudian sintak yang kelima adalah verification, yaitu peserta didik memverifikasi data hasil pengamatan dengan mengaitkan dengan sumber atau teori yang telah dipelajari. Terakhir, sintak yang terakhir itu adalah generalization, yaitu secara berkelompok peserta didik memperhatikan bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya untuk PPL kedua sebagai siklus kedua yang menggunakan metode based learning, yaitu yang pertama kegiatan awal itu yang dahuluan seperti yang sebelumnya. Pada umumnya berjalan salam, bersahabat dengan peserta didik, menyiapkan kelas dan selanjutnya. Kemudian memotivasi dan mengapresiasi peserta didik. Selanjutnya kepada kegiatan inti yaitu sintak pertama yaitu building knowledge of field, yaitu menyajikan sebuah tayangan video seperti people. Kemudian secara individu peserta didik diminta menuliskan kalimat yang berisikan sifat yang terdapat pada video. Kemudian pendidik memberikan penguatan terkait kalimat berisi kata sifat yang terdapat pada video. Kemudian di situ siswa melakukan beberapa latihan yang sudah diberikan lewat aplikasi Lumio dari task 1 sampai task kedua. Berikut sintak yang berikutnya adalah modeling, yaitu peserta didik diberikan latihan dalam bentuk game, yaitu kalau dalam aplikasi Lumio yaitu disebut dengan brain out atau pada item brain order berisikan kalimat-kalimat acak. Dalam kelompok diskusi peserta didik menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat deskripsi yang utuh. Kemudian sintak yang ketiga joint construction, ya,
dalam kegiatan ini peserta didik diberikan tugas yaitu di tas selanjutnya fase 3. Kemudian mereka mendesain sebuah teks deskripsi sangat sederhana tentang idola mereka. Kemudian yang terakhir pada kegiatan adalah penutup. Oke, bagaimana dampak dari aksi yang telah dilakukan? Yang pertama, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala ya pada PPL 1 dan kedua, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian peserta didik akan lebih termotivasi, yaitu untuk aktif dan berpartisipasi dalam kelas dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik tidak lagi hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, tapi menggunakan metode variasi. Kemudian 4, kegiatan pembelajaran lebih terstruktur dan terarah. Kemudian yang terakhir, metode dapat diaplikasikan dengan baik, yaitu di mana metode yang menekankan pada percakapan, permainan peran, simulasi atau aktivitas kelompok dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara, mendengar, dan berkomunikasi mereka dalam berbahasa Inggris secara lebih efektif. Kemudian juga metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dan berbicara di depan kelas. Itu juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam berbahasa Inggris. Nah, apakah hasilnya efektif? Ya, tentunya dalam kegiatan 1 ataupun kegiatan semester kedua hasilnya sangat efektif. Karena kenapa? Karena di situ dapat meningkatkan hasil belajar mereka dan kemampuan mereka di dalam beberapa skill dalam berbahasa Inggris. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan? Dalam proses pembelajaran yang ideal belum sepenuhnya bisa diterapkan di sekolah ya, karena banyaknya kekurangan yang harus diantisipasi oleh madrasah dan pendidik itu sendiri, seperti kegiatan pembelajaran yang efektif hingga sumber daya manusia atau peserta didik yang akan dijadikan sampel atau objek pembelajaran. Namun itulah tantangan yang benar-benar harus bisa dihadapi oleh pendidik dalam menjalankan setiap rencana pembelajaran, yang bukan hanya fokus saja pada rencana aksi, akan tetapi juga kesiapan peserta didik serta pendukung lainnya. Adapun pembelajaran untuk pendidik, yaitu yang pertama menimbulkan kreativitas dalam pengajaran ya, dengan penggunaan metode yang menarik memungkinkan pendidik untuk lebih kreatif dan merancang pembelajaran. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam pengajaran, di mana metode yang menarik yang memungkinkan pendidik untuk lebih fleksibel dalam mengajar. Pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar dan karakteristik atau kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan pedagogis. Jadi melalui dengan metode yang menarik, pendidik dapat terus mengembangkan keterampilan pedagogis mereka. Ya, pendidik dapat memperoleh wawasan baru tentang cara-cara efektif untuk mengajar dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran untuk peserta didik itu sendiri, yang pertama peserta didik antusias, ya lebih antusias untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas. Kemudian metode yang menarik dapat meningkatkan motivasi juga para pendidik untuk belajar bahasa Inggris lebih baik. Jadi mereka merasa termotivasi untuk mencoba lebih baik lagi karena mereka merasa terlibat dan tertantang dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga pengusahaan bahasa Inggris yang lebih baik akan memberikan mereka merasa percaya diri dan berkomunikasi dan berinteraksi dalam berbahasa Inggris. Nah, pada akhirnya penggunaan metode yang menarik dan pemilihan strategi
strategi di dalam kelas, pembelajaran bahasa Inggris itu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, mau dari peserta didik maupun dari pendidik itu sendiri. Pendidik mendapatkan pengalaman dalam pengajaran yang lebih bermakna dan memperkuat keterampilan pedagogis sebagai pendidik. Sementara ya siswa merasakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif, serta mengembangkan keterampilan bahasa dan sosial yang berharga.